Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ismoyo. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul pengaruh kebijakan auto rejection terhadap volatilitas harga saham pada Bursa Efek Indonesia. Untuk penelitian ini dibimbing oleh Bapak Iwayan Lukalantara. Langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Di dalam pasar modal, itu menjadi langkah bagi perusahaan dalam mengakses sumber dana yang cukup besar berdasarkan penerbitan saham ataupun obligasi, yang nantinya diperoleh dari investor untuk mencukupi kebutuhan operasional perusahaan dan melakukan investasi baru sehingga membantu pertumbuhan ekonomi dengan aktivitas dari perusahaan. Di dalam pasar modal, dengan adanya pasar modal, otomatis akan muncul adanya volatilitas pada saham. Volatilitas saham itu merujuk pada tingkat fluktuasi atau variasi harga saham dari waktu ke waktu. Volatilitas mencerminkan seberapa besar harga saham dapat berubah selama jangka waktu tertentu. Nah, di dalam Bursa Efek Indonesia sendiri, di dalam pasar saham itu ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh BI. BI itu menerapkan kebijakan dengan nama adalah JAT atau Jakarta Automatic Trading System untuk saham sudah melampaui batas persentase kenaikan ataupun penurunan dalam satu hari perdagangan bursa. Nah, di dalam perkembangannya, auto rejection ini mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2023 dengan total perubahan sebanyak 12 kali. Di dalam pembatasan harga tadi pun itu juga dibataskan berdasarkan adanya per fraksi harga, yaitu batas perubahan atau kelipatan maksimum harga tawar dasar atas suatu efek yang besar kecilnya dilegalkan oleh bursa efek. Ini untuk tabel di dalam auto rejection tadi, ini dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah terkait untuk penggunaan fraksi-fraksi harga, di mana untuk kelipatan kenaikan maupun penurunan dari suatu emiten saham. Ini untuk IHSG dalam perkembangannya dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2004, di mana untuk garis ini saya berikan untuk setiap adanya perubahan dalam penerapan auto rejection yang berlaku. Di sini untuk perubahannya ada setiap ada crash atau market sedang tidak baik-baik saja dalam kutip, itu biasanya BEI akan menerbitkan aturan atau kebijakan terkait auto rejection. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi trader adalah memahami bagaimana volume trading activity berinteraksi dengan sentimen pasar. Ketika jadi pengumuman berita penting, trader cenderung merespon secara agresif yang dapat menyebabkan lonjakan volume dan kualitas yang tidak terduga. Nah, penerapan price limit ini seringkali memicu peningkatan likuiditas di sekitar batas-batas harga. Selain itu, penerapan price limit itu juga itu biasanya meningkatkan volatilitas bagi suatu emiten tertentu juga. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu di mana tujuan dari price limit atau auto rejection itu adalah untuk menciptakan perdagangan bursa yang efektif, efisien, dan wajar. Dan pengujian penerapan price limit pada penelitian dahulu memiliki hasil yang beragam. Sebagai contoh, pengujian dari JIM itu menyampaikan jika price limit tidak mengurangi volatilitas, tapi justru akan meningkatkan. Dan secara aktual, tidak sejalan dengan kondisi ideal yang diinginkan oleh pihak regulator, di mana untuk regulator itu menyampaikan untuk penetapan auto rejection itu supaya menjadi pasar yang wajar, sehat, dan uh, tidak tidak terkendala. Dari rumusan masalah ini muncul ada 4 pertanyaan, di mana pertanyaan 1 dan 2 itu terkait masalah volatilitas, dengan pertanyaan, apakah pemberlakuan auto rejection berpengaruh pada tingkat volatilitas harga saham pada periode jangka pendek 2 bulan sebelum untuk pertanyaan pertama dan 2 bulan setelah untuk pertanyaan kedua. Sedangkan untuk pertanyaan ketiga dan keempat, itu adalah apakah trading volume activity berpengaruh pada tingkat volatilitas harga saham pada periode jangka pendek 2 bulan sebelum dan 2 bulan setelah. Itu untuk pertanyaan 3 dan 4. Untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan landasan teori dari signal link teori, di mana signal teori adalah pihak mengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima. Berdasarkan signaling teori ini, penulis atau saya itu
mengkaitkan dengan kebijakan dari BI, di mana sinyal ini diterapkan pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh BI, salah satunya terkait perubahan penerapan auto rejection. Penerapannya, teori sinyal ini digunakan dalam membahas naik turunnya harga saham di pasar modal, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif akan mempengaruhi kondisi pasar. Investor akan bereaksi dengan berbagai cara seperti melihat dan menunggu perkembangan yang ada, kemudian baru mengambil keputusan. Nah, untuk pengembangan hipotesa, ini di hipotesa pertama bisa kami berikan tadi terkait volatilitas. Untuk hipotesa pertama adalah penerapan auto rejection meningkatkan volatilitas return saham 2 bulan sebelum pemberlakuan. Hipotesa kedua itu adalah penerapan auto rejection meningkatkan volatilitas return saham 2 bulan setelah pemberlakuan. Sedangkan di hipotesa ketiga dan keempat terkait masalah volume trade activity, yaitu penerapan auto rejection meningkatkan volume trade activity 2 bulan sebelum pemberlakuan, dan yang keempat adalah 2 bulan setelah pemberlakuan. Untuk metode penelitian, kita masuk ke bagian data. Data ini saya gunakan data panel, diambil dari Finance Yahoo dan dari edx.co.id dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan mengambil data harian dengan unit cross section seluruh emiten saham di BI dengan mengambil beberapa proposing sampling sehingga akan muncul jumlah total observasi sesuai dengan tabel yang ada di samping, di mana untuk di tahun 2014 untuk yang sebelum ada 11.800 sampai dengan di 4 September tahun 2023 dengan total observasi yang setelah adalah 26.356. Di dalam penelitian ini saya menggunakan dua model, yaitu dengan model untuk mengukur volatilitas, yaitu dengan bisa dilihat di dalam model tersebut, dan yang kedua itu terkait untuk mengukur volume trading activity, di mana di dalam model ada untuk variable independennya sama, yaitu adalah up limit ARA ditambah dengan down limit ARB, ditambah dengan market depth, size, dan berikutnya. Untuk penjelasan dari model-model tersebut bisa dilihat di tabel di bawahnya. Dan untuk model ini akan diregresi sesuai dengan di sampel penelitian yang saya jelaskan tadi. Sedangkan untuk langkah-langkah estimasi dalam pengujian ini, itu adalah seperti biasa dengan asumsi klasik, yaitu dengan uji multipolaritas, terus uji Chow, dan Hostman, terus uji hetero dan autokorelasi, dan menggunakan estimasi adalah fixed effect. Nah, untuk regresinya, ini saya akan melakukan regresi untuk setiap masing-masing model, itu adalah dengan sebanyak 24 kali dengan untuk per masing-masing kebijakan diterapkan di tahun 2014, 15, 17, 2020, 2023, dan 2023 di September. Nah, kita langsung masuk ke bagian hasil dan pembahasan untuk statistik deskriptif, karena ini saya ada 6 tahun pengujian, sehingga ini ada 6 tabel. Di tabel yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 adalah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Tabel ke-5 dan 6 di tahun Juni 2023 dan di September 2003. Dari ke-6 tabel tersebut menunjukkan bahwa kebijakan price limit simetris cenderung menghasilkan volatilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang asimetris, meskipun mampu mengurangi fluktuasi harga ekstrim. Kebijakan asimetris dengan batas penurunan harga atau ARB yang lebih kecil memicu volatilitas lebih tinggi karena perilaku hati-hati investor terhadap risiko penurunan harga yang tidak wajar. Dari segi volume, aktivitas perdagangan, kebijakan simetris menunjukkan volume yang lebih stabil, memberikan keyakinan kepada investor, dan sementara kebijakan asimetris menciptakan ketidakpastian yang mengurangi minat dari perdagangan. Hasil ini menyoroti perlunya desain kebijakan price limit ataupun auto rejection yang adaptif, mempertimbangkan kondisi pasar domestik dan global, yang nantinya bisa tanpa menghambat efisiensi ataupun likuiditas dari pasaran. Untuk di dalam uji statistik, untuk pemilihan model estimasi setelah penulis melakukan pengujian dengan uji Hausman maupun uji Chow, didapatkan menggunakan uji dengan fixed effects model. Dari keduanya untuk variabel dependennya menyatakan menggunakan FEM atau fixed event model di return kuadrat maupun di volume trading activity-nya.
Sedangkan dari uji multikolonialitas varian inflation factor atau FIF itu menunjukkan memang tidak ada multikoloni dalam model tersebut. Dan dari hasil uji hidrosstatistikas, terdapat permasalahan heteroskedastisitas di seluruh model dan permasalahan autokorelasi pada beberapa model, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 ada di tesis saya. Maka peneliti akan menggunakan robust standard error untuk permasalahan heterokedastisitas dan common PCA dengan robust untuk permasalahan autokorelasi. Nah, kita masuk ke bagian pengujian dari hipotesa. Kita masuk di hasil uji estimasi dengan fixed effect di tahun 2014. Di dalam tahun 2014, ini secara kebetulan kebijakan ditetapkan dengan simetris baik sebelum maupun setelah. Didapatkan kondisi di mana untuk H1 atau hipotesa pertama dan hipotesa kedua itu diterima. Dengan dalam auto rejection terdapat dua komponen yaitu ARA maupun ARB, itu pun keduanya juga diterima. Sedangkan masuk ke bagian volume trading activity, di mana H3 atau ya H3, ini kan di dalam auto rejection ada dua komponen yaitu ARA dan ARB. Untuk ARA-nya diterima, sedangkan ARB ditolak negatif signifikan. Sedangkan di H4, ARA diterima, sedangkan ARB ditolak negatif tidak signifikan. Hal ini perlu digali lebih lanjut terkait ARA ternyata lebih efektif mendorong aktivitas perdagangan saham dibandingkan ARB, meskipun efeknya masih terbatas. Nah, ini cenderungnya dipengaruhi terkait dengan aturan kebijakan di saat diterbitkannya aturan ini di Januari 2014, itu adalah terkait adanya kebijakan masalah pemberlakuan jumlah lot size yang berbeda. Dari awalnya adalah 500 diubah menjadi 100 lot size. Sehingga dari hal ini, volume trading activity saat dia menyentuh ARA, itu dia akan meningkatkan jumlah perdagangan karena dengan jumlah lot yang kecil, otomatis investor dengan nilai atau modal yang lebih kecil itu bisa masuk dan bisa ikut berpartisipasi dalam pasar modal. Sedangkan untuk uji di tahun 2015, khususnya di Agustus 2015 sebelum dan sesudah, di mana untuk yang di H1 itu untuk yang volatilitas sebelum ARA maupun ARB diterima dengan signifikan, sedangkan H2 untuk yang setelah itu ARA maupun ARB juga diterima. Nah, sedangkan di volume trading activity untuk H3, ARA ditolak dan ARB ditolak negatif signifikan, sedangkan di H4, ARA diterima dan ARB diterima. Nah, hal ini terkait di tahun 2015. Ini terjadi adanya kondisi ekonomi 2015 mengalami krisis dan terdapat pihak BI menerapkan kebijakan asimetris dengan kondisi krisis tersebut, di mana kebijakannya yang sebelumnya ya, di 2015 yang sebelum itu menggunakan yang asimetris, sedangkan yang setelah itu menjadi ARB 10%. Yang asimetris. Sehingga kebijakan terkait auto rejection di tahun 2015 dan setelah ditetapkan dengan ARB asimetris atau ARB 10%, itu ternyata mampu meningkatkan antusias dari masyarakat atau antusias dari pasar dan mampu meningkatkan volume trading activity. Akan tetapi sama juga tetap tidak bisa mengurangi tingkat volatilitas dari saham. Nah, di tahun 2017, kebijakan ditetapkan dengan asimetris sebelum, karena masih mengikuti ketentuan di tahun 2015 tersebut, dan simetris untuk tahun dan untuk setelahnya. Ini karena dirasa di tahun 2017, BEI menganggap kondisi pasar yang sudah stabil dan sudah aman dan sudah kondusif kembali sehingga menerapkan auto rejection simetris kembali. Tetapi di dalam hasil penemuannya di H1 maupun H2 itu untuk volatilitas diterima, itu kebijakan itu meningkatkan volatilitas. Sedangkan di volume trading activity untuk di H3 dan H4 itu juga ARA dan ARB juga diterima. Berarti untuk kebijakannya ini juga diterima. Otomatis karena adanya ekonomi yang sudah stabil dan ekonomi sudah bagus, sehingga masyarakat ataupun pasar tidak terlalu takut ataupun tidak terlalu memperhatikan terkait masalah perubahan kebijakan tersebut. Untuk tahun 2020, ini terkait adanya perubahan kebijakan yang awalnya simetris sesuai dengan tahun 2017 tadi, dan
setelahnya, yaitu 2020 karena adanya COVID sehingga dimunculkan asimetris dengan ARB 7%. Untuk volatilitas ditemukan meningkatkan untuk kebijakan auto rejection meningkatkan volatilitas, sedangkan di ARA di H2-nya yang setelah itu pun juga tetap meningkatkan volatilitas. Sedangkan di volume trading activity untuk di sebelum itu ARA-nya diterima dan ARB ditolak negatif tidak signifikan, sedangkan di H4-nya yang setelahnya ARA diterima dan ARB ditolak negatif signifikan. Kita lanjut ke tahun 2023 di Juni, ini karena adanya dirasa sudah ekonomi sudah mulai membaik, maka BI menerapkan relaksasi pertama. Karena nanti ke depannya di September 2023 akan muncul akan berlaku secara utama yaitu simetris, sehingga di Juni dibuatkan relaksasi pertama dengan asimetris dari 7 jadi 15%. Ditemukan bahwa untuk hipotesa pertama itu ARA maupun ARB diterima, sedangkan hipotesa kedua atau rejection ternyata juga tetap meningkatkan volatilitas. Di volume trading activity untuk H3 itu ARA diterima dan ARB diterima ataupun otomatis kebijakan itu masih dianggap berpengaruh signifikan untuk penerapan auto rejection meningkatkan volatilitas, meningkatkan volume trading activity, sedangkan di H4 ARA ditolak tidak signifikan dan ARB ditolak tidak signifikan. Ini ada kemungkinan besar penerapan ini belum dapat meningkatkan tingkat volume trading activity di pasar di Juni 2023. Ada kemungkinan si masyarakat masih belum terlalu percaya dengan perkembangan ekonomi, apakah menjadi lebih baik dan tidak. Lanjut di September tahun 2023, ini terkait sudah kembali menjadi full simetris dari untuk yang sebelumnya adalah asimetris dan setelahnya menjadi simetris, di mana ditemukan itu volatilitas atau H1 itu auto rejection meningkatkan tingkat volatilitas harga saham yang sebelum dan yang setelah itu juga meningkatkan volatilitas harga saham untuk H2-nya. Sedangkan di bagian untuk yang H3 dan yang H4 terkait volume trading activity, ARA diterima dan ARB diterima, otomatis auto rejection itu meningkatkan volume trading activity. Sedangkan di H4 atau yang setelahnya itu auto rejection khusus untuk ARA diterima, sedangkan untuk ARB ditolak tetapi tidak signifikan. Ini kebijakan simetris ini karena simetris tadi adalah pasar sudah dianggap sudah kembali normal seperti sedia kala, dan ini ternyata direspon dengan pasar di mana untuk yang sebelumnya itu tingkat volume trading activity pun juga meningkat. Akan tapi untuk di H4 memang untuk ARA akan meningkat volume trading activity karena memang ada rasa sentimen positif, ada rasa ingin ikut merasakan adanya kenaikan pasar yang bagus. Dan tapi untuk ARB itu memang untuk volume trading sih akan menurunkan tingkat volume trading activity. Nah, sebagian dari penelitian ini saya juga mencoba untuk membuatkan dengan robustness test, di mana tadi untuk volatilitas harga saham saya notasikan dengan return kuadrat, di robustness test saya notasikan dengan GARCH. Di dalam GARCH sendiri memang ada beberapa hal yang sedikit berbeda, akan tetapi secara garis besar itu memang secara volatilitas untuk penerapan auto rejection itu memang secara mayoritas itu memang meningkatkan meningkatkan volatilitas. Nah, untuk kesimpulannya, secara volatilitas ternyata adalah kebijakan auto rejection baik dalam bentuk simetris maupun asimetris tidak efektif dalam menurunkan volatilitas pasar saham di Indonesia. Sedangkan untuk di bagian volume trading activity, kebijakan ini memiliki dampak positif dalam menjaga daya tarik pasar yang ditunjukkan dengan peningkatan volume trading activity. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan auto rejection cenderung memberikan manfaat pada aspek likuiditas dan aktivitas pasar. Nah, di bagian hasil robust ini juga, itu juga di mana volatilitas tadi saya sampaikan diproyeksikan dengan GARS, juga menunjukkan bahwa kebijakan auto rejection meningkatkan volatilitas. Hasil ini sejalan dengan teori AMH, adaptive market hipotesa, di mana pasar berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut. Keterbatasan dan rekomendasi,
Untuk, keterbatasan, ini saya tidak dilakukannya pemisahan saham berdasarkan fraksi harga. Saya sampaikan sebelumnya tadi di bagian, latar belakang, itu untuk pembagian fraksi saham, untuk saham yang menyentuh arah ARB, itu ada beberapa yang berbeda, di mana untuk fraksi dari 0 atau 50 sampai dengan 200 itu adalah di 35% untuk menyentuh arah, dan dari 500 ke atas sampai dengan 2000 itu adalah 25%, sedangkan di atas sorry 5000 itu adalah 25%, dan di atas 5000 adalah 20%. Nah, pemisahan ini tidak saya lakukan karena sifat volatilitas dari emiten. Kelompok emiten yang berada pada fraksi harga kecil, contoh seperti yang tadi dari 50 sampai dengan 200, itu dan menengah tentu memiliki volatilitas yang tinggi, bahkan dalam dagangan intraday. Kondisi tersebut dapat memunculkan kerancuan dalam pengelompokan. Kemudian dalam konteks fraksi harga tinggi, emiten relatif jarang menyentuh arah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan variabel dummy arah tidak dapat digunakan karena memiliki nilai nol secara keseluruhannya. Yang kedua, tidak dimasukkannya beberapa variabel makroekonomi seperti suku bunga, kurs mata uang, ataupun harga komoditas yang berkaitan dengan emiten. Asumsi dari saya atau penulis yaitu jika variabel tersebut dimasukkan ke dalam model, peneliti mengasumsikan bahwa efeknya sangat tergantung dengan industri atau sektor dari suatu emiten. Sebagai contoh, misalkan harga komoditas untuk batu bara. Otomatis yang akan mengalami fluktuasi ataupun mengalami volatilitas ataupun volume dari aktivitas yang lebih tinggi itu hanya cenderung di saham yang bergerak di bidang batu bara ataupun tambang. Itu untuk rekomendasinya, saham dengan harga rendah, menengah, dan tinggi mungkin merespon kebijakan atau rejection secara berbeda. Yang perhatikan perbedaan fraksi harga, jadi bisa dicoba untuk memisahkan untuk fraksi-fraksi harga tersebut. Dan jika ingin penelitian selanjutnya ingin menambahkan variabel makroekonomi, contoh seperti yang saya sampaikan di keterbatasan tadi, mungkin bisa dimasukkan untuk benchmark dari tiap masing-masing dari emiten untuk variabel makro tersebut. Untuk implikasinya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan auto rejection di pasar saham Indonesia, meskipun dirancang untuk mengurangi volatilitas, justru dapat meningkatkan fluktuasi harga saham. Investor disarankan untuk lebih waspada terhadap potensi pergerakan harga yang tajam, terutama selama penerapan auto rejection. Meskipun kebijakan ini berpotensi meningkatkan volatilitas, kebijakan ini juga memiliki dampak positif dalam menjaga likuiditas pasar, yang memungkinkan investor untuk bertransaksi meskipun dalam kondisi pasar yang tidak stabil. Oleh karena itu, investor perlu memiliki strategi yang tepat dalam melihat pasar dan mempertimbangkan risiko yang muncul akibat peningkatan volatilitas yang tidak terhindarkan. Namun penelitian ini menyarankan otoritas pasar seperti BI untuk mengevaluasi kebijakan auto rejection karena meskipun bertujuan menstabilkan pasar, kebijakan ini dapat meningkatkan volatilitas. Perlu perbaikan agar efektif mengendalikan volatilitas tanpa mengorbankan likuiditas. Salah satu rekomendasi yang penulis sarankan yaitu dapat diajukan adalah penyesuaian ambang batas atau rejection yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar. Sebagai contoh seperti kebijakan auto rejection yang lebih adaptif. Bisa diambil contoh misalkan dari di Jepang ataupun di Korea Selatan. Sekian untuk presentasi dari penelitian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.